FK-nya 3, maka 4 kali 3 dapat 12 Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, pada pertemuan video kali ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas, yang pertama itu usaha, yang kedua pesawat sederhana, itu jenis-jenis pesawat sederhana, serta prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Usaha, ya, arti perannya usaha. Untuk memahami apa itu usaha, silahkan perhatikan ilustrasi berikut ini. Gambar pertama, gambar seorang anak sedang mendorong dinding. Sedangkan gambar kedua, gambar seorang anak mendorong meja sehingga mejanya berpindah sejauh S. Kita perhatikan gambar pertama, anak mendorong meja dengan gaya F. Ada gaya sebesar F. Tapi tembok yang didorong oleh anak ini tidak berpindah. Maka di sini dikatakan bahwa anak ini tidak melakukan usaha. Sementara pada gambar kedua, anak juga mendorong meja dengan gaya sebesar F. Meja berpindah sejauh S. Maka di sini dikatakan ada usaha atau ada usaha yang dilakukan oleh anak tersebut. Dari ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa usaha adalah gaya yang dikerjakan pada sebuah benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak atau berpindah. Jadi sebuah gaya dikatakan melakukan usaha atau sesuatu hal tersebut dikatakan sebagai sebuah usaha jika yang pertama ada gaya yang bekerja, yang kedua ada perpindahan. Ini syarat sehingga sesuatu itu dikatakan melakukan usaha, yaitu ada gaya dan ada perpindahan. Maka secara matematis dapat kita tuliskan di sini bahwa W ini usaha, W definisinya usaha, sama dengan F gaya dikali delta S. Delta S itu perpindahan, satuannya meter. Atau lebih umumnya bisa kita tulis W sama dengan F dikali S. Jadi usaha itu adalah gaya dikali dengan besarnya perpindahan. Satuan usaha adalah Joule, sementara satuan gaya adalah Newton, dan perpindahan satuannya adalah meter. Contoh, Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Nah, dari soal ini bisa kita tulis yang diketahuinya. Yang pertama adalah Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, berarti gaya yang dilakukan oleh Lani. Ditulis di sini F Lani, besarnya 100 Newton. Kemudian rak yang didorong itu berpindah sejauh 10 meter.
Maka di sini kita tulis perpindahan yang disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh Lani atau delta S Lani sama dengan 10 meter. Kemudian, Siti mendorong rak lainnya dengan gaya sebesar 400 Newton. Di sini bisa kita tuliskan F yang diberikan oleh Siti 400 Newton. Perpindahannya sejauh 40 meter, delta S-nya sama dengan 40 meter. Yang ditanyanya, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani, jadi W Lani dan W. Nah, untuk menjawabnya, seperti yang kita bahas tadi, W sama dengan F dikali delta S. Jadi kalau ditanyanya W Lani, maka jawabannya W Lani sama dengan F Lani dikali delta S Lani. Maka di sini F Lani itu 100 Newton, delta S Lani 10 meter. 100 dikali 10 dapat jawabannya 1000 Newton meter sama dengan 1000 Joule. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh Siti. W Siti sama dengan F Siti kali delta S Siti. Sama dengan 400 Newton dikali 40 meter. Maka 400 kali 40 dapat 16.000 Newton meter. Sama dengan 16.000. Ini contoh soalnya, usaha. Berikutnya daya P. Daya disingkat atau dilambangkan dengan huruf P. Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Energi per detik. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan W, besar energi atau usaha, dibagi T, waktu. P ini daya, satunya watt, W usaha, satunya joule, T sekon, satuan waktu. Contoh, Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Dari soal kita bisa mengambil informasi. Yang pertama, usaha sebesar 1000 Joule yang dilakukan oleh Lani. Jadi W Lani 1000 Joule. Waktu untuk memindahkan rak 10 sekon. T Lani 10 S. Kemudian Siti melakukan usaha sebesar 16.000 Joule. 16.000 J. Dalam waktu 40 sekon. T Siti 40 S. Ditanya yang pertama daya. Daya yang dilakukan oleh Lani dan daya yang dilakukan oleh Siti. Bisa kita tulis. Ditanya di sini adalah P Lani dan P. Ya, jawab. P sama dengan W dibagi T. Jadi kalau ditanyanya P Lani, berarti P Lani sama dengan W Lani dibagi T yang diperlukan oleh ini. Nah, di sini terdapat W Lani itu 1000 Joule, sementara T-nya waktunya 10 sekon. 1000 dibagi 10 sama dengan 100 watt. Untuk Siti, daya yang dilakukan oleh Siti berarti usaha yang dilakukan oleh Siti dibagi waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha. W Siti 16.000 Joule, sementara T-nya 40 sekon. Maka didapat di sini daya yang dilakukan oleh Siti itu sebesar 400 watt. Baik, kita teruskan ke bagian yang B, itu tentang pesawat sederhana.
Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Jadi segala sesuatu yang itu bisa mempermudah pekerjaan manusia bisa disebut sebagai pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan peralatan seperti berikut ini. Pertama, gunting. Untuk menggunting kertas, menggunting rambut. Yang kedua, pisau. Pemotong kuku. Tang. Pembuka tutup botol. Gerobak atau roda. Nah, semua peralatan ini karena dia memudahkan pekerjaan kita, maka bisa kita sebut sebagai pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama yang kita bahas di sini jenis-jenis pesawat sederhana berdasarkan ilmu IPA atau fisika adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini ada beberapa jenis. Yang pertama, katrol tetap tunggal. Tunggal artinya satu, tetap berarti nempel atau dipasangkan pada suatu tempat. Contohnya seperti ini. Katrolnya dipasangkan ke atas. Jadi katrolnya tidak bisa bergerak, cuman bisa berputar. Maka katrol seperti ini disebut katrol tetap tunggal. Gaya kuasa atau gaya yang kita kerjakan di sini sama dengan gaya beban. Ini bebannya FB. Sementara gaya yang kita gunakan untuk menarik beban disebut gaya kuasa. Pada katrol seperti ini, gaya kuasa sama dengan gaya beban. Sementara keuntungan mekaniknya disingkat di sini KM. KM itu adalah gaya beban dibagi dengan gaya kuasa atau FB dibagi FK. Karena FB sama dengan FK atau karena FK sama dengan FB, maka keuntungan mekanik katrol seperti ini besarnya adalah 1. Nah, yang perlu diingat dan dicatat, keuntungan menggunakan katrol jenis ini adalah merubah arah gaya. Jadi kita tidak usah mengangkat beban, tapi kita bisa menarik beban. Katrol berikutnya itu katrol tunggal bebas. Katrolnya cukup 1, tapi tidak menempel. Jadi katrolnya bisa bergerak. Gambarnya seperti ini. Ya. Ini beban digantungkan, ini katrol. Katrolnya bisa naik, bisa turun. Nah, pada katrol seperti ini, gaya kuasa atau gaya yang kita kerjakan besarnya itu setengah dari gaya beban. Kenapa? Karena di sini ada 2 tali. Jadi gaya FB itu dibagi 2 sehingga FK itu atau gaya kuasa itu setengah dari FB. FK sama dengan setengah dari FB. Maka keuntungan mekaniknya itu sama dengan FB dibagi FK. FK-nya setengah FB, maka bisa kita tulis KM sama dengan FB dibagi setengah FB. FB-nya bisa saling menghilangkan. Maka kita dapat 1 dibagi 1/2 sama dengan 2. Maka didapat keuntungan mekanik untuk katrol seperti ini besarnya adalah 2. Katrol berikutnya itu ada katrol majemuk. Disebut katrol majemuk karena katrol ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ini untuk 2 buah katrol.
katrol majemuk, jumlah katrolnya itu bisa bertambah, tidak hanya 2. Ini contoh untuk yang 2 buah katrol. Yang satu yang besar ini katrol tetap, yang kecilnya katrol bebas. Karena gabungan maka disebut katrol majemuk. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan, ini ingat, keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda. Jadi untuk katrol majemuk kita tidak bisa tetapkan keuntungan mekaniknya berapa, tergantung jumlah katrol yang digunakan. Nah, pada gambar di samping, karena jumlah katrolnya ada 2, maka keuntungan mekaniknya juga 2. Sehingga FK kita dapatkan sama dengan setengah dari FB. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar sebuah katrol majemuk dengan 4 buah katrol. 1, 2, 3, 4. Ada beban digantung, ada gaya untuk menarik sebesar 3 Newton. Pertanyaannya, berapakah besar beban yang ditarik katrol majemuk tersebut? Nah, dari gambar bisa kita ketahui yang pertama jumlah katrolnya 4 buah. Maka didapat Km atau keuntungan mekaniknya sama dengan 4. Terus dari soal juga kita ketahui gaya yang bekerja atau FK, gaya kuasa, besarnya 3 Newton. FK-nya 3 Newton. Ditanya gaya beban sama dengan FB sama dengan titik-titik. Km sama dengan FB dibagi FK. Ini rumus umum yang sudah kita lihat tadi, kita bahas tadi. Maka didapat di sini, kalau ditanyanya FB, maka rumus ini berjadi FK-nya pindah ke sebelah kiri. FB sama dengan KM dikali FK. Maka didapat KM-nya 4, FK-nya 3, maka 4 kali 3 dapat 12 Newton. Soal sederhana berikutnya, yang pertama tadi katrol, yang kedua itu roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Contoh roda berporos dalam kehidupan sehari-hari antara lain gerobak, ya, gerobak di belakangnya ini ada roda pakai rantai dan di kayu. Yang ini yang termasuk roda berporos. Kedua, sepeda. Sepeda antara pedal dan roda di belakang dihubungkan dengan rantai, maka ini disebut roda berporos. Terus berikutnya gerinda. Di dalam gerinda ini juga ada roda yang saling berhubungan sehingga ketika tuas ini kita putar, maka gerindanya juga akan berputar. Ini contoh-contoh roda berporos di dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan mekanis roda berporos adalah perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros. Dengan kata lain, makin kecil poros, maka makin besar keuntungan mekanis. Soal sederhana berikutnya itu tentang bidang miring. Sesuai dengan namanya, bidang miring merupakan sebuah bidang miring yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda ke ketinggian tertentu. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Kita mau memindahkan benda kotak ini ke atas, maka kita gunakan bidang miring. Jadi dengan cara mendorong benda ini ke atas. Keuntungan mekanis pada bidang miring itu gaya beban atau FB dibagi gaya kuasa atau F
FK. Nah, dari gambar kita lihat ini segitiga bidang miring. Sementara gaya yang dikerjakan pada benda, kalau kita proyeksikan juga membentuk sebuah segitiga. Segitiga ini dan segitiga ini akan menjadi sebangun. Maka di sini bisa kita tuliskan FB itu sama dengan L, FK itu sama dengan H. Nah, dari gambar di sini bisa kita tuliskan FB itu sama dengan L, FK itu sama dengan H. Maka FB dibagi FK sama dengan L dibagi H. L ini adalah panjang lintasan bidang miring, sementara H adalah tinggi lintasan bidang miring. Maka didapat keuntungan mekanis bidang miring sama dengan panjang lintasannya atau panjang sisi miringnya dibagi ketinggian bidang miring. Dengan L adalah panjang bidang miring dan H adalah tinggi bidang miring. Contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip bidang miring. Yang pertama kita lihat di sini adalah ini jalan. Jalan mendaki ke pegunungan. Kenapa dibuat berbelok-belok? Kenapa tidak lurus saja? Nah, jalan mendaki dibuat berbelok-belok untuk memperpanjang lintasan. Dengan memperpanjang lintasan, maka keuntungan mekanisnya juga akan semakin besar. Kedua, ini seperti gambar bidang miring tadi, mengangkat beban ke atas mobil menggunakan bidang miring. Kalau ini bidang miringnya pendek, maka akan semakin curam. Maka digunakan bidang miring yang semakin panjang sehingga lebih gampang atau lebih mudah mengangkat beban ini ke dalam mobil. Contoh lainnya dari penggunaan bidang miring adalah yang pertama ini kampak. Mata kampak itu dibuat miring, tajam, sehingga ketika kita memotong suatu benda tidak terlalu susah. Paku. Paku ujungnya dibuat runcing atau juga miring, sehingga mudah ketika memaku. Jika kita pukul antara paku yang runcing dengan paku yang tumpul, itu akan lebih mudah memaku paku yang runcing. Berikutnya itu mata pahat. Mata pahat juga dibuat miring sehingga tajam, mudah untuk memahat. Berikutnya juga prinsip pada skrup atau baut menggunakan prinsip bidang miring. Juga pisau ini menggunakan prinsip bidang miring. Contoh lainnya tutup botol dibuat berulir agar mudah membukanya. Ya, demikianlah materi usaha dan pesawat sederhana bagian ke-1 ini. Untuk lanjutannya nanti akan bersambung ke bagian kedua. Agar kalian tidak ketinggalan materi bagian keduanya, jangan lupa klik like dan subscribe di sisi kanan sebelah bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.